Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bittaqwa wat ta'ah wal ibadah. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa terus melanggengkan, menyempurnakan kualitas
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauh yang segala Allah larang, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala apa yang diperintahkan untuk menjauhinya. Sehingga harapan kita mudah-mudahan dengan bermodalkan kesabaran atas Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kepada kita semua sebagai umatnya, mudah-mudahan kita dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ketika Allah memberikan satu janji masuknya kaum mukminin di dalam surganya, tidak sekedar masuk di dalam surga, tapi lebih dari itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah kualitas takwa, tentunya yang mengerti adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting yang namanya muhasabah ataupun muraqabah, meniti-niti, melihat diri sendiri sejauh mana hari-hari yang sudah kita lewati ini, sudahkah terisikan oleh peningkatan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah benarkah salat kita? Sudah benarkah cara berwudu kita? Sehingga ini semua adalah merupakan bagian daripada muhasabah. Karena buah daripada ketakwaan adalah pengetahuan. Pengetahuan dalam bidang ilmu agama maupun pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya santri-santri pondok pesantren Tebuireng rahimakumullah. Ada sebuah hadis, al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wa samratuhul ilmu. Asal mula yang namanya iman itu telanjang bugil, sedangkan bajunya adalah ketakwaan. Takwa bisa dibuktikan dengan pelaksanaan menjalankan semua yang Allah perintahkan, yang Rasulullah ajarkan. Sudahkah kita menjalankan hal demikian? Jika sudah, maka jika hal ini sudah dilakukan bertahun-tahun menjadi amalan istiqomah, maka akan membuahkan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan. Oleh karenanya sebagai bagian daripada muhasabah ini adalah kita introspeksi diri kita. Sudahkah dari mulai kita berwudu? Sudahkah dari mulai kita sholat wajib ataupun sunnah? Baik sunnah-sunnah yang pernah Rasulullah ajarkan, itu semua adalah bagian daripada akhlak salafus soleh. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat tentang masalah ilmu dan adab. Ada sebuah makalah yang berbunyi, laisal yatim alladzi qad mata waliduhu, innamal yatim yatimul ilmi wal adab. Bukanlah dikatakan seseorang dikatakan yatim yang karena meninggal dunia kedua orang tuanya. Namun sesungguhnya yang dinamakan yatim adalah mereka yang tidak mempunyai ilmu dan tata krama. Di penghujung bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur sebagai utusan Allah yang perlu kita contoh. Dalam diri Rasulullah ada yang namanya uswah hasanah, ketauladanan dalam dirinya, akhlak yang melekat pada pribadinya. Kana hulukuhul Quran. Sesungguhnya yang ada dalam pribadi Rasulullah, karakter Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga kiblat kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah perbuatan, pekerjaan dan seterusnya adalah Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pada kenyataannya
istilah yatim dipakai oleh mereka yang kehilangan sang ayah. Namun apa arti kehilangan ayah tapi anak tidak mempunyai akhlak, tidak beradab? Karena al-adab fauqal ilmi. Tata krama, karakter, akhlak adalah di atas segala-galanya daripada ilmu. Mengapa ilmu menjadi bagian yang sangat penting di kalangan para santri? Karena santri kehidupannya selalu bergumul tentang masalah keilmuan. Kalian jauh-jauh dari seberang datang ke Jawa, dari daerah Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, di luar Jawa, datang jauh-jauh kemari semata-mata hanya untuk mencari ilmu. Sehingga dengan demikian Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Ilmu berkaitan dengan masalah derajat. Harapan kita, kalian digembleng di pondok pesantren Tebureng ini semata-mata dipersiapkan sebagai generasi yang tumbuh 20 tahun yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Kalian hari ini dipersiapkan di pondok pesantren Tebureng, digembleng ilmu agama, digembleng sains dan teknologi, semata-mata dipersiapkan untuk 20 tahun yang akan datang sebagai manusia yang mengisi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mengapa? Karena citra kita mengikuti jejak Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Tidak hanya memikirkan pribadinya, tidak hanya memikirkan sekelilingnya, tapi lebih dari itu Hadratus Syekh salah satu sosok yang memikirkan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga kalian adalah penyambung lidah-lidah beliau, harus mampu tampil di kancah, kemudian di hari-hari tertentu, di tahun-tahun tertentu, sebagai bagian daripada penyalur tentang masalah nilai-nilai kepesantrenan sebagai bentuk transformasi nilai-nilai pondok pesantren. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini saya angkat? Karena ada sebuah makalah, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dahabat akhlaquhum dahabu. Negara itu bisa dianggap negara yang adidaya, mempunyai salah satu status yang luar biasa, manakala dia masih berpegang teguh terhadap akhlak dan karakter kebangsaan. Namun jika akhlak dan karakter kebangsaan ini sudah lepas dari bangsa itu sendiri, maka bangsa itu akan menjadi hina, akan menjadi bangsa yang kecil, tidak mempunyai budaya, tidak mempunyai khasanah, wawasan tentang masalah kebangsaan. Syukur alhamdulillah bangsa Indonesia melewati beberapa sejarah, dari mulai penjajahan, masalah kolonial dan seterusnya. Ratusan tahun menjajah bangsa Indonesia, tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Namun karakter budaya lokal masih terselamatkan. Ini karena inayah dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akhlak pesantren adalah akhlak yang mengedepankan keluhuran cara berpikir, cara bersikap, dan cara berbuat. Sehingga sudahkah apa yang kalian lakukan selama ini di pesantren sesuai dengan ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini maksud tujuan seorang khotib untuk mengajak kepada para santri selalu bermuhasabah atas dirinya. Setiap bulan orang tua selalu mengirimkan wesel, ngirim uang 2,5 juta, 3 juta sebagai koreksi atau muhasabah di penghujung bulan. Sudahkah kalian pernah memikirkan kalau saya menghabiskan uang 2,5 juta, 3 juta di setiap bulan, apa yang sudah saya dapatkan selama 1 bulan? Sudah berapa ayat yang sudah santri hafalkan? Pelajaran apa yang sudah kalian kuasai?
tentang masalah agama, masalah hal-hal yang berkaitan masalah pengajian. Sudah hafalkah kalian Jurmiyah? Sudah hafalkah kalian Imriti? Imriti Jurmiyah tidak hanya milik kawan-kawan atau santri-santri muallimin, tapi SMP, SMA juga berhak untuk menghafal terhadap tradisi-tradisi salafus soleh. Anda harus berpikir ke sana. Jangan pernah uang habis kemudian minta lagi, tapi tidak pernah bermuhasabah. Oleh karenanya, sebagai bagian daripada khutbah ini, selain tentang masalah ilmu dan adab, karena ilmu adalah bagian yang terpenting, Imam Syafi'i pernah berkata, laisa ba'dal faraid afdala min talabil ilmi. Kata Asy-Syafi'i radhiyallahu an, tidak ada sesuatu sesudah atau setelah hal-hal yang bersifat fardu, tiada lain adalah mencari ilmu. Ilmu, dengan ilmulah orang akan bermahkota, dengan ilmulah orang akan terarah hidupnya, dengan ilmulah Allah akan mengangkat derajat. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kalian yang mondok di pesantren Tebu Ireng ini terus menerus, jangan pernah berhenti untuk selalu belajar. Tingkatkan kualitas kalian belajar, tingkatkan kualitas ibadah kalian terutama berjamaah, tingkatkan kualitas kalian hal-hal yang bersifat sunnah. Bangunlah tengah malam, mujahadalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah agar ilmu kalian walau sedikit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian Anda keluar dari pesantren Tebu Ireng satu perjuangan Islam, perjuangan meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad